Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini adalah buku tematik kelas 3 tema yang ketiga. Ya. Oke. Ini halaman 81. Ayo mengamati benda padat. Kita akan belajar benda padat kali ini, ya. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Ada batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat. Mengapa benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Yuk cari tahu sifat benda padat tersebut. Lakukan pengamatan sebagai berikut. Amati benda-benda padat di sekitarmu. Tuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatanmu. Ya, ini adalah benda padat. Ya, kacamata juga benda padat. Ya, HP juga benda padat. Nah, sifat-sifatnya apa? Nah, sifat-sifat dari benda padat. Ya. Sifat benda padat, bentuk tetap. Beda kalau cair bentuknya berubah menyesuaikan tempat, ya. Benda padat bentuknya tetap. Bentuk tetap, tidak berubah. Kemudian volume tetap, tidak berubah-ubah. Ya, warna juga tetap. Massa tetap. Warna juga tetap. Ya, warna juga tidak berubah-ubah. Ya, jadi ini adalah salah satu sifat benda padat. Kemudian kamu telah menuliskan pendapatmu berdasarkan pengamatan. Sekarang lakukan percobaan untuk mengetahui sifat benda padat. Ya, mengetahui sifat benda padat lakukan secara berkelompok. Kumpulkan benda-benda di sekitar sekolahmu, alat dan bahan, ada ember, gelas, kantong plastik. Ya, langkah-langkah percobaan. Ya. Ini ada, masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Catatlah hasil percobaanmu dalam tabel di bawah ini. Lihat contoh nomor 1. Ya. Nah, pensil bentuknya berubah sesuai dengan tempat? Tidak. Ya. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah? Iya. Bentuk tetap. Dapat digenggam? Iya. Tidak dapat digenggam? Tidak. Ya. Jadi maksudnya tidak dapat digenggam ini jadi salah. Kemudian apalagi? Misalnya potongan kuku. Potongan kuku. Ya. Bentuknya berubah sesuai dengan tempat? Tidak. Bentuk tetap walaupun tempatnya berubah? Iya. Dapat digenggam? Dapat. Tidak dapat digenggam? Salah. Kemudian batu misalnya, ya. Batu bentuknya berubah sesuai tempat? Tidak. Ini yang benar, tetap. Dapat digenggam juga, ini salah. Terus kemudian kita akan kunci. Ya. Di sini saya punya kunci. Ya, kunci ini ternyata benda padat dan sifatnya sama dengan yang lain. Ya, bentuknya tetap walaupun ditempatkan dimanapun. Ya, dapat digenggam. Kemudian ada kacamata. Ya, saya punya kacamata. Nah, kacamata ini bentuknya bagaimana? Nama benda kacamata. Bentuknya berubah sesuai dengan tempat? Tidak. Walaupun tak pakai sama tak taruh sama bentuknya. Ya. Mau di ember, mau di plastik sama. Terus kemudian di sini bentuknya tetap, kalau tempatnya berbeda, dapat digenggam bisa. Ya. Bisa ini digenggam, bisa digenggam. Oke. Kita lanjutkan lagi.
Kamu telah melakukan percobaan, hasil percobaanmu telah diperoleh. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda padat? Benda padat mempunyai sifat bentuk selalu tetap, volume selalu tetap, dan massa selalu tetap. Apakah hasil pengamatanmu sama dengan hasil percobaanmu? Ya, setelah dicoba ternyata memang sifat-sifat itu terpenuhi. Sebutkan benda yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumahmu ke sekolah. Kalau jarak yang digunakan untuk mengukur dari rumah sekolah ini meteran roll. Ya, berapa jarak yang ditempuh dari rumahmu ke sekolah? Kamu dapat bertanya pada orang tuamu. Ya, nah ini setiap anak berbeda. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Ya, rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh dari rumah ke pasar? Ditambahkan. Ya, jarak dari rumah ke pasar adalah 7 tambah 6 sama dengan 13 km. Jauh. Jarak ya yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar adalah ternyata ditambahkan 6 tambah 7 13 km. Selesaikan soal di bawah ini. Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh adalah 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis finish? Jadi ini adalah start finish. Ini start. Di sini finish. Ternyata jaraknya adalah 350. Nah, Beni saat Udin sudah sampai di sini, ternyata Beni baru sampai sini. Jarak dari sini ke sini adalah 200 meter, maka sisanya berapa? Misalnya sisa adalah saya simbolkan sebagai sisa gitu aja, sisa. Maka sisa sama dengan 350 dikurangi 200. 150 ya, satuannya adalah meter. Ternyata sisanya 150 meter. Jarak rumah Edo ke sekolah. Jadi dari rumah Edo ke sekolah, ya, jarak dari rumah Edo ke sekolah adalah 2.500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 40 meter. Jadi Siti rumahnya lebih jauh. Ya, ini saya geser biar bisa memberikan rumahnya Siti. Ternyata rumahnya Siti lebih jauh. Ya, saya tulisnya pakai warna merah sekarang. Ternyata rumah dari Siti di sini. Ini rumah dari Siti, rumah dari Edo. Jarak dari Siti ke sekolah ini adalah 4.740 meter. Berapa meter perbedaan jarak Siti dengan Edo dari sekolah ini yang ditanyakan? Ya, jadi perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah, ya, perbedaan jarak. Sama dengan 4.740 dikurangi 2.500. Kita kurangi 4.740 dikurangi 2.500. 0 dikurangi 0, 0, 4 dikurangi 0 adalah 4, 7 dikurangi 5 adalah 2, 4 kurangi 2 adalah 2. Berarti sama dengan
2240. 2240 satuannya adalah meter. Lanjut. Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah adalah 3 km. Ya, ini rumahnya Udin. Ini sekolah. Jarak yang ditempuh 3 km. Ya, dari sini ke sini. Setelah menempuh jarak 2 km, dia menempuh jarak 2 km sampai di sini. Di sini adalah 2 km ya. Agak ke sini lah. Nah, di sini 2 km. Ban sepeda Udin bocor. Akhirnya Udin menuntun sepedanya. Sampai ke sekolah berapa jarak yang tempuh Udin menuntun sepeda? Ya, menuntun sepeda dari sini ke sini. Saya simpulkan M. Maka menuntun atau M sama dengan 3 km dikurangi 2 km. Ya, ini adalah 1 km. Wah, kasihan ya, harus menuntun sepedanya 1 km. Lani dan keluarganya pergi ke Bandung. Naik bus, jarak Jakarta ke Bandung adalah 130. Di sini Jakarta, di sini Bandung, jaraknya 130 km. Bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung ini dalam meter. Kalau dalam kilometer 50.000 meter ke kilometer dibagi 1000 sama dengan 50 kilometer sekarang. Nolnya cara 3. Meter ke kilometer bagi 1000. Ya, setelah menempuh 50 kilometer, berapa sisanya? Jadi sisanya adalah ini. Maka sisa sama dengan 130 ya. 130 dikurangi 50. 80 km. Oke. Kita lanjutkan lagi. Bantulah Siti menemukan jarak dari rumah ke sekolah. Rumah ke pasar, ini sekolah. Bantulah Siti menentukan jarak dari rumah ke sekolah. Wah, ini ada yang kurang, ini belum dikasih berapa jaraknya. Jarak rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Oh, 3 kali. Ada keterangannya ternyata di bawahnya. Jarak rumah Siti ke sekolah, ya, ini adalah jarak rumah Siti ke sekolah, ya. Rumah sekolah sama dengan 3 kali jarak rumah ke pasar. Rumah ke pasar ini 100. Berarti rumah ke sekolah ini adalah 3 kali 100. Sama dengan 300. Ya, 300. 3 kali dari rumah ke pasar. Jarak pasar ke rumah 100 meter. Berapakah jarak yang harus tempuh Siti dari rumah ke sekolah? Kalau dari rumah ke sekolah, ya 300 meter ini. Ya. Jarak rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak rumah Siti ke pasar. Jarak dari pasar ke rumah adalah 100 meter. Berapa jarak yang harus tempuh dari Siti dari rumah ke sekolah? 300 meter. Ya. Jadi dari rumah sekolah, jarak dari rumah ke sekolah adalah 3 kali 100 sama dengan 300. Satuannya dalam meter. Oke. Apakah suara musik termasuk benda? Bukan. Tentu saja tidak. Mengapa? Karena suara musik tidak mempunyai massa maupun menempati ruang, volume. Mari kita nyanyikan lagu barisan musik. Wah, ini dulu pernah dipopulerkan Tasya. Sekarang Tasyanya sudah punya anak malah ya, bukan anak-anak lagi. Nah, kita pakai gitar saja nyanyinya. Saya contohkan dulu seperti biasa, nanti kita nyanyi bersama-sama setelah itu.
suara musik mengawali pawai, seluring mengalun genderang bertalu. Gitu ya. Dengar suara musik mengawali pawai, seluring mengalun genderang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Dua kali ya. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Nah, seperti itu ya. Boom boom cas, boom cas, boom boom boom, boom cas cas, boom cas cas, boom 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 boom. Trek tek tek, trek tek tek, boom boom, trek tek tek, boom boom, trek boom, trek boom, cas, boom 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 boom. Nah, gitu ya. Sekarang kita nyanyikan bersama-sama. Jadi ini dinyanyikan 2 kali. Ya, yang ini dinyanyikan 2 kali ini. Ya. Sekarang kita nyanyikan bersama-sama. Dengar suara musik mengawali pawai. Dengar suara, nggak pas suara saya. Sekali lagi ya. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun genderang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Sekali lagi ya. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun genderang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Boom cas, boom cas, boom boom boom, boom cas cas, boom cas cas, boom 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 boom. Trek tek boom boom, trek tek boom, trek boom, trek boom, cas boom boom boom. Gitu. Ya, asik ya. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun genderang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Boom cas cas, boom cas cas, boom 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 boom, boom cas cas, boom cas cas, boom 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 boom. Trek tek tek, boom boom boom, trek tek tek, boom boom boom, trek boom, cas boom boom boom. Oke, kita pelajaran sebelumnya kan kita menggunakan tepuk tangan ya. Gerakan kakimu dengan 2 jenis gerakan yang lemah lembut dan gerakan yang kuat. Lakukan dengan iringan lagu di atas. Gerakan kaki yang telah diajarkan sebelumnya. Nah ini, jadi dengan gerakan kaki ya. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun genderang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Mainkan seperti itu.
Orang tua bersama siswa mengamati gerakan tarian daerah setempat di televisi seperti gerakan yang mempunyai gerakan lemah dan kuat. Nah, kemudian kita sekarang akan mengamati benda cair. Tadi padat, sekarang cair. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Ini fakta ya. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Sebutkan benda lainnya yang termasuk benda cair. Pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Bagaimana bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air dalam gelas? Nah, ini adalah air itu menyesuaikan dengan tempatnya. Air mau taruh gelas, bentuk seperti gelas. Ditaruh di botol, bentuknya seperti botol. Ditaruh di botol yang bentuknya berbeda. Di ember bentuknya seperti ember airnya. Ya, artinya bentuk air menyesuaikan tempatnya. Lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui sifat-sifat benda cair. Mengetahui sifat benda cair lakukan secara berkelompok. Alat dan bahan ada air dan minyak goreng, ember, gelas, kantong plastik. Langkah-langkah percobaan: masukkan air ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Lakukan yang sama dengan minyak goreng. Catatlah hasil pengamatanmu. Apa yang terjadi? Nah, bentuknya berubah sesuai dengan wadah. Nama benda misalnya air. Bentuknya sesuai dengan wadah, iya. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, tidak. Dapat digenggam? Tidak. Tidak dapat digenggam? Iya. Air tidak bisa digenggam kan? Nah, minyak goreng. Bentuknya sesuai dengan wadah, iya. Ini bentuk tetap, tidak. Dapat digenggam? Tidak. Tidak dapat digenggam? Iya. Apalagi mungkin teh, air teh, minuman apa enaknya? Susu, bentuknya sesuai dengan wadah, iya. Bentuknya tetap walau wadahnya berubah, tidak. Dapat digenggam? Tidak. Iya, tidak dapat digenggam memang. Tidak dapat digenggam, iya. Apalagi selain air, minyak goreng, susu, cairan yang ada di sekitar kita, mungkin bensin bentuknya sesuai wadah, iya. Bentuk tetap walaupun wadahnya berubah, tidak. Dapat digenggam? Tidak dapat digenggam, iya. Apalagi kecap bentuknya berubah sesuai dengan wadah, iya. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, tidak. Dapat digenggam? Tidak dapat digenggam, iya. Kita nggak bisa megang kecap. Ya, kalau botol kecap bisa dipegang. Kamu telah melakukan percobaan. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda cair? Benda cair punya sifat bentuk menyesuaikan tempatnya. Bentuk menyesuaikan dengan tempat. Volume tetap. Meskipun begitu, volume tetap. Massa tetap. Bentuknya berubah. Ayo bercerita. Kamu telah melakukan percobaan di atas, percobaan untuk membuktikan sifat benda cair. Kemudian ceritakan di depan kelas sifat dan manfaat benda cair dalam kehidupan sehari-hari. Tubuh manusia 2/3 bagian terdiri dari air. Kekurangan cairan akan membuat tubuhmu lemas. Minumlah air putih sesuai dengan takaran setelah bermain. Seperti habis bermain memantulkan dan menangkap bola. Ya, kita kalau bermain itu mengeluarkan banyak keringat dan itu harus kita ganti. Permainan diawali dengan melakukan pemanasan. Tubuh manusia 2/3 bagian terdiri atas air. Kekurangan cairan akan membuat tubuhmu lemas. Minumlah air putih sesuai dengan takaran. Setelah bermain, seperti habis bermain memantulkan dan menangkap bola, ya, minum air putih. Ya, setelah apapun, ya, setelah kalian lari juga
olahraga gitu, minum air putih. Karena cairan tubuh yang keluar harus segera diganti dengan yang baru. Permainan diawali dengan melakukan pemanasan. Caranya buatlah 2 barisan dan pantulkanlah bola ke arah teman di seberangmu. Ini juga bisa sebagai bola dipantulkan, pantulkan sini, pantulkan sini, pantulkan sini. Titik ini adalah manusia atau kalian, siswa. Ya, setelah itu lakukan permainan berikut. Setiap kelompok harus memindahkan bola. Bola dipindahkan dalam satu titik ke titik lainnya. Caranya dengan memantulkan bola sambil berjalan. Siswa yang paling cepat memindahkan dialah pemenangnya. Yang memantulkan sambil berjalan, dribble. Ya, ini kan bola basket. Pemain bola diperlukan kerjasama antar anggota kelompok. Bentuk kerjasama contohnya adalah gotong royong. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka menyiapkan lahan untuk bermain anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada yang membantu tenaga. Ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil. Anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Ya. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Menyenangkan sekali. Ya. Kamu telah membaca cerita di atas. Diskusikan dengan temanmu apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai. Ya, karena dilakukan dengan gotong royong. Ya, gotong royong. Ya, pekerjaan dilakukan dengan gotong royong. Ya, setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Membantu dengan caranya masing-masing. Apalagi di sini ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan. Menyediakan bahan-bahan yang diperlukan. Kamu telah mengetahui kegiatan gotong royong. Tuliskan contoh kegiatan tersebut. Di lingkungan tempat tinggal, contohnya membersihkan selokan. Menjaga keamanan lingkungan. Atau yang lain apa? Gotong royong ini di tempat tinggal biasanya selain membersihkan selokan itu membangun masjid misalnya, bersama-sama ya. Kalau di rumah bersih-bersih rumah. Terus bisa dilakukan gotong royong. Selain itu menghias rumah ya, menghias rumah, menata ulang rumah. Terus menghias rumah. Nah, waktu Natal misalnya ya, seluruh anggota keluarga membersihkan, menghias rumah dengan berbagai macam hiasan. Ada pohon Natal, ada mungkin apa, pita-pita dan lain-lain, itu bentuk gotong royong juga ya. Kemudian di sekolah piket ya, piket kelas ini dilakukan dengan gotong royong. Terus di sekolah yang bisa dilakukan dengan gotong royong
ya ini kerja bakti. Nah, apakah kamu pernah mengikuti kegiatan gotong royong? Ceritakan di depan kelas yang pernah kamu lakukan. Lakukan diskusi dengan orang tuamu, diskusi tentang kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat. Orang tua dapat menjelaskan kegiatan gotong royong pada masa lalu maupun masa sekarang. Ya, dulu orang bangun rumah itu kebanyakan gotong royong. Kalau sekarang pakai tukang ya. Jadi tapi tetap ada gotong royong seperti menjaga lingkungan, itu pos kamling itu bentuk gotong royong juga sebenarnya. Untuk pembelajaran 5 dan 6 nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.